Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya. Dan tentunya tetap semangat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum mulai ke pembelajaran, Bu Guru akan memberikan kata motivasi untuk kalian ya. Saya siap belajar online hari Senin. Semangat. Allahu Akbar. Baik, sekarang Bu Guru akan lanjut ke pembelajaran. Nah, kita lanjut pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang ketiga yaitu ayo cintai lingkungan. Baik, untuk muatan pertama kita mulai dari pembelajaran IPA ya. Di pembelajaran IPA ini nanti kita akan belajar tentang lingkungan. Lingkungan itu ada lingkungan yang sehat dan ada lingkungan yang tidak sehat. Nah, apa itu lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat? Bisa kalian perhatikan ya. Lingkungan yang sehat itu adalah lingkungan yang mendukung penghuninya untuk selalu hidup sehat. Ada contoh ya? Nah, seperti itu contohnya. Nah, ciri-ciri dari lingkungan yang sehat adalah antara lain memiliki sumber air yang bersih dan tidak tercemar. Kemudian saluran pembuangan air kotor itu lancar sehingga tidak ada air kotor yang menggenang. Kemudian udara bersih, segar, dan terasa sejuk. Dan yang lainnya. Kemudian ada lingkungan yang tidak sehat. Bisa kalian lihat contohnya. Nah, lingkungan yang tidak sehat merupakan lingkungan yang tidak mendukung penghuninya untuk hidup sehat. Nah, ciri-cirinya adalah lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, sumber airnya tidak bersih. Kemudian saluran pembuangan air kotor tidak lancar sehingga air kotor akan menggenang. Kemudian udara kotor karena banyak asap dan juga debu. Kemudian sampah juga berserakan. Tidak ada tumbuhan yang bisa hidup di tempat tersebut. Jelas ya tentang lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara memilih lingkungan. Cara memilih lingkungan yang pertama adalah menciptakan rumah yang sehat. Rumah yang sehat itu yang bagaimana? Rumah yang memiliki cukup lubang angin atau ventilasi udara. Jadi kalau kalian memiliki rumah yang memiliki ventilasi cukup bagus, berarti rumah kalian sehat. Kemudian banyak tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sekitar lingkungan kalian atau di lingkungan rumah kalian. Kemudian ada tempat untuk pembuangan sampah. Jadi memiliki tong sampah ya. Jadi di lingkungan kalian yang memiliki tong sampah untuk membuang sampah. Jadi itu merupakan lingkungan yang baik atau lingkungan yang tentunya kita pilih untuk kita tinggalin. Ya, menjadi tempat tinggal kita. Nah, selanjutnya untuk mencegah kerusakan lingkungan atau tidak keseimbangan lingkungan, kita harus memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Salah satunya adalah yang dapat kita lakukan yaitu merawat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita supaya lingkungan yang ada selalu terjaga. Apabila kita menjaga atau merawat hewan dengan baik, maka akan memberikan manfaat untuk kita. Misalnya kalau tumbuhan kita rawat dengan baik, jadi akan terlihat sejuk, segar dengan melihat tanaman. Kemudian apabila kita memiliki hewan peliharaan, kita jaga, kita rawat, kita beri makan. Tentunya hewan tersebut tidak akan menjadi sumber penyakit ya. Kalau hewan itu merupakan salah satu sumber penyakit juga ya apabila tidak kita rawat dengan baik. Sampai di sini pembelajaran dari muatan IPA. Semoga jelas ya. Sambil disimak di bukunya ya. Berikutnya Ibu Guru lanjut muatan bahasa Indonesia.
Nah, di muatan bahasa Indonesia kita nanti akan belajar tentang laporan pengamatan dan kegiatan wawancara. Nah, yang pertama adalah laporan pengamatan. Kalian tahu laporan pengamatan itu apa? Nah, kalau belum tahu, laporan pengamatan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan terencana dengan maksud untuk mendapatkan informasi atas apa yang menjadi destinasi dalam pengamatan. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu, jadi kita melakukan pengamatan. Nah, setelah melakukan pengamatan kita membuat laporannya ya. Nah, pengamatan biasanya dilakukan terhadap atau kepada sebuah tempat atau suatu pekerjaan. Contoh laporan pengamatan bisa dilihat atau bisa kalian lihat pada buku paket kalian di subtema yang ketiga pada halaman 97. Nah, di situ ada jenis atau ada contoh tentang laporan pengamatan ya. Diperhatikan ya nak ya. Jelas? Nah, kalau sudah jelas, sekarang Bu Guru akan melanjutkan tentang kegiatan wawancara. Nah, kegiatan wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, narasumber itu masih ingat ya, narasumber itu adalah orang yang memberikan informasi dan pewawancara itu adalah orang yang mencari informasi. Tujuan dari kegiatan wawancara adalah mendapatkan informasi dari narasumber yang tentunya terpercaya ya, atau mengetahui tujuan dari apa yang akan kita wawancara. Nah, contoh kegiatan wawancara bisa kalian lihat di buku paket juga, tentunya di subtema yang ketiga pada halaman 99. Dibaca ya nak ya. Iya. Nah, kalau sudah kalian baca contoh dari wawancara halaman 99 itu, kalian menemukan percakapan atau wawancara, yaitu terdapat kata sejak dan sampai. Nah, kata sejak digunakan untuk menyatakan waktu permulaan atau waktu mulainya sesuatu. Kemudian ada kata sampai. Nah, kata depan sampai itu digunakan untuk menandai atau bermakna batas akhir. Nah, batas akhir ini biasanya berkaitan dengan proses, tempat, ataupun waktu. Nah, sampai di sini muatan bahasa Indonesia tentang laporan pengamatan, kemudian laporan wawancara, kegiatan wawancara. Sudah paham ya nak ya? Kalau masih belum jelas, nanti kalian pelajarin lagi materi yang ada di buku. Nah, berikutnya adalah muatan PPKN. Nah, di muatan PPKN kita akan belajar tentang hak dan juga kewajiban. Kalian masih ingat pengertian hak dan juga kewajiban? Tentunya masih ingat ya nak ya. Nah, hak merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan memang pantas untuk ia terima. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang memang wajib untuk dilakukan setiap individu atau setiap manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan hidup. Nah, contohnya adalah hak. Yang pertama adalah hak. Kita akan belajar tentang contoh hak kewajiban terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, haknya adalah mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, itu adalah hak yang kita dapat tentang lingkungan, yaitu kita berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Supaya kita tinggal di suatu tempat, rumah, atau lingkungan, kita tetap merasa sehat selalu ya. Kemudian mendapatkan lingkungan yang asri, sejuk ya, banyak ditumbuhin tanaman-tanaman, kita berhak mendapatkan itu ya. Kemudian hak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman.
Nah, lingkungan yang nyaman itu ya karena lingkungannya tadi asri, sehat, jadi kita tentunya akan nyaman. Dan ada hak-hak tentang lingkungan yang lainnya bisa kalian cari sendiri ya. Nah, berikutnya adalah kewajiban terhadap lingkungan hidup. Kalau kita mendapatkan hak, tentunya kita harus melakukan kewajiban atau melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, kewajiban yang harus kita lakukan yang pertama adalah menjaga lingkungan agar tetap sehat. Ya, kita harus menjaganya. Apabila kita tidak menjaga, mana mungkin kita mendapatkan lingkungan yang sehat, ya. Jadi harus kita jaga lingkungan itu. Yang berikutnya, kita tidak boleh merusak tanaman yang ada di sekitar kita. Apabila sudah ada tanaman nih di lingkungan rumah kita, di lingkungan tempat tinggal kita harus menjaganya. Tidak boleh memetik, memohon dengan menebang ya, memetik, menebang ya, apalagi dengan sengaja atau merusak tanaman tersebut. Nah, berikutnya adalah menanam pohon atau melakukan penghijauan. Apabila lingkungan kita yang kita tinggalin tidak ada tanaman, ya kita harus melakukan kewajiban dengan menanam, melakukan penghijauan bersama masyarakat yang ada di sekitar kita ya, tetangga kita, supaya lingkungan yang kita tinggali tetap nyaman. Kemudian kita akan mendapatkan hak ya dan lainnya. Nah, di sini muatan PPKN tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup sudah jelas ya. Baik, kalau sudah jelas, Bu Guru akan melanjutkan ke muatan IPS. Nah, di muatan IPS ini nanti kita akan belajar tentang makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tentunya masyarakat yang ada di Indonesia, di negara kita ya. Nah, sumber daya alam berasal dari makhluk hidup. Yang berasal dari makhluk hidup disebut sebagai sumber daya alam hayati. Ya, karena dia hidup ya. Nah, contoh sumber daya alam hayati berasal dari hewan dan tumbuhan. Jelas? Ya, berikutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam hayati. Nah, pemanfaatan sumber daya alam hayati bisa berasal dari hasil pertanian dan juga dari hasil perkebunan yang tentunya sangat bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Nah, contohnya bisa kalian lihat petani padi, petani teh, perkebunan teh, kopi, dan lainnya. Kemudian dari hasil perkebunan bisa dari pemanfaatan perkebunan dari karet yang dimanfaatkan adalah getahnya ya. Kemudian perkebunan kelapa sawit bisa diambil kelapanya untuk diambil minyaknya, diproses menjadi minyak ya. Dan masih banyak yang lainnya ya. Jenis pertanian dan perkebunan yang dapat kita manfaatkan. Nah, kegiatan ekonomi dari sumber daya alam tersebut sangat beragam ya. Kondisi yang beragam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi dari suatu daerah dengan daerah yang lainnya itu berbeda. Misalnya apabila masyarakat di pedesaan sebagian besar melakukan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam langsung. Misalnya tadi bertani, kemudian berkebun ataupun yang lainnya. Kemudian contoh yang lain apabila masyarakat di pesisir pantai umumnya melakukan kegiatan ekonomi dengan menangkap ikan. Itu apabila memanfaatkan langsung keadaan alamnya ya. Berikutnya, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijak akan menyebabkan beberapa bencana ya. Contohnya adalah abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut atau arus laut yang bersifat merusak. Jadi nanti tanah-tanah yang ada di sekitar pantai bisa hancur, bisa rusak. Jadi lautnya semakin meluas. Nanti daratannya bisa berkurang karena adanya abrasi. Itu karena apa? Ya tidak ada tanaman bakau, rusaknya
proses kegiatan menangkap ikan yang ada di laut ya, rusak jadinya. Nah, kemudian ada banjir. Banjir merupakan meluapnya air yang berlebihan karena tidak ada aliran air yang baik. Nah, biasanya itu disebabkan karena hujan yang tinggi, curah hujan yang tinggi. Ya, jadi aliran airnya tidak baik, kemudian air meluap bisa mengakibatkan banjir. Kemudian tanah longsor. Nah, tanah longsor merupakan peristiwa longsornya tanah dan batuan ke bawah bukit karena berkurangnya pepohonan. Jadi, apabila tanah yang ada di pegunungan, perbukitan, pepohonannya sudah berkurang, bisa mengakibatkan longsor. Kalau hujannya deras, bisa mengakibatkan tanah longsor karena tanah itu tidak diikat oleh akar-akar dari pepohonan tersebut. Kemudian bencana yang lain adalah kekeringan. Apabila tidak ada pepohonan, tentunya lingkungan akan menjadi kering ya, karena tidak ada penyerapan atau penyimpanan air, dan karena itu disebabkan tidak ada tumbuhan. Paham ya nak ya untuk muatan IPS. Berikutnya yang terakhir adalah muatan SBDP. Di muatan SBDP ini Bu Guru akan menjelaskan tentang montase. Montase adalah karya seni tempel yang menggabungkan beberapa gambar menjadi dari sumber yang berbeda disusun sehingga menjadi karya seni yang baru, yang menjadi satu kesatuan. Sumber yang dimaksud berasal dari majalah, koran, buku, brosur ataupun yang lainnya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi atau yang sudah tidak digunakan kembali ya. Nah, cara untuk membuat montase adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita sediakan alat dan bahan. Alat dan bahan antara lain adalah gunting, lem, buku gambar ataupun kertas HVS, kemudian pensil warna ataupun krayon untuk menghias, kemudian semua gambar yang berasal dari beberapa sumber tadi dipotong, digunting-gunting ya. Nah, kemudian yang kedua, membuat tema dari konsep gambar montase tersebut. Misalnya konsepnya tentang lingkungan yang bersih ataupun yang sehat. Jadi kita harus mencari gambar-gambar tumbuhan, tanaman ya. Kemudian yang ketiga, potong-potonglah gambar yang berasal dari beberapa sumber tadi. Kemudian yang keempat, tempelkan gambar-gambar tersebut. Yang kelima, tambahkan warna atau arsiran dari pensil warna ataupun krayon tadi. Dan yang keenam adalah kalian bisa melihat hasil karyamu tadi ya. Baik. Nah, pada dasarnya teknik pembuatan karya seni montase itu tidaklah sulit. Yang harus kita kerjakan adalah memilih, memotong, menempel gambar untuk menghasilkan suatu karya seni ya. Tetapi membutuhkan kreativitas dan inovasi untuk penentuan dan pemilihan gambar sehingga menjadi gambar yang bagus dan menarik. Nah, berikut adalah contoh dari hasil montase. Nah, ini adalah konsepnya atau temanya menjaga lingkungan ya. Jelas? Nah, berikutnya cara mengapresiasi karya montase dari teman ya. Nah, caranya adalah kalau memberikan apresiasi adalah memberi saran ataupun kritik yang membangun. Seperti memberikan kata-kata semangat buat teman kalian. Misalnya kalian melihat hasil karya temanmu nih. Wah, hasilnya sudah bagus ya punya kamu. Nah, itu adalah salah satu apresiasi. Kemudian bisa lagi, wah seharusnya apabila di sini diberi gambar yang tanaman atau bunga itu akan lebih bagus. Nah, itu juga salah satu apresiasi juga. Yang penting membangun ya, jangan sampai menjatuhkan hasil karya teman.
Kemudian apresiasi yang lain bisa memberi penilaian. Nah, kalian antar teman juga bisa memberikan penilaian. Misalnya, wah ini kayaknya kamu nanti bisa mendapatkan nilai 90 loh. Kamu bisa mendapatkan nilai 80 loh. Nah, boleh seperti itu. Itu namanya mengapresiasi, ya. Jelas? Nah, kalau sudah jelas pembelajaran dari Ibu Guru tentang materi subtema yang ketiga, yaitu tentang ayo cintai lingkungan, bisa dipahamin ya. Apabila masih ada beberapa yang belum paham, bisa kalian baca di buku paketnya ya, di subtema yang ketiga. Baik, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan ya. Ibu akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.